It stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Salam, selamat pagi. Majelis Gereja Tauhid Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan Pendeta Yohanes Metris MTH MM. Oleh karena kasih kuasa kebangkitan Kristus, kita sebagai keluarga Allah ada di sini berhimpun dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa kebangkitannya meneguhkan iman kita untuk terus melihat dan mengalami kehadiran dan karyanya dalam keseharian kita. Dan tema kita pada minggu ini ialah Ia tidak jauh dari kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Sujud di sini, Dia
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu, damai sejahtera Kristus yang bangkit menuntun dalam ibadah ini. Haleluya, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, segenap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk pengakuan dosa kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Ia setia hadir dan berkarya melalui ciptaannya. Namun dosa dan kesalahan dalam diri kita seperti kejahatan, kebencian, dendam, iri hati dan kesombongan membuat kita tidak dapat melihat dan mengalami kehadirannya. Bahkan terkadang kita yang justru menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, mari datang dengan kerendahan hati mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa, kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut Roh. Amin. Letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, ke dalam yang bakal. Percayalah kepada dan terima berkat-Nya.
saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 66 ayat 8 dan 20 sampai 20 secara antifonal. Dua kursi di depan saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, dan yang di sebelah kanan saya akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepada kami. Kami telah menempuh api dan air. Telah mengeluarkan kami dan memberikan kelegaan. Aku telah masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah kuucapkan di bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk, dan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap kurban dari domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarkan, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada Dia dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kesetiaannya dariku. Kopua etu kamu mintu bandelino pakendekan ni pak puria mangketu kamala birana ulilan ritu penggaurana mintu tungan eta kurana napo manga mintu tahu sia mintu
Kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya seperti bacaan yang sudah dipersiapkan bagi kita bersama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 dan Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh dihimpunkan dalam persekutuan ibadah. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami dan juga bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Kami sungguh memahami Engkau selalu dekat dengan kami dalam segala sesuatu. Dan saat ini kami mau belajar dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan selanjutnya dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab atas kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita membaca dan mendengarkan Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarnya. Amin. Kure sumanga puang. Guru
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seluruh teks firman Tuhan yang kita sudah baca, ada satu tema yang akan kita renungkan berdasarkan tema perenungan Gereja Toraja selama 1 minggu ini. Ia tidak jauh dari kita. Ia yang dimaksudkan itu adalah Tuhan. Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Kusang beden duka gitu biasa rang itu penanian na Toraya saya mereka penanian itu nakua umba minai puangku. Ya. Nikila lera katu lagu ya toh. Iya, aku lampinannya nih patangkusan. Ya. Tu nakua o puangku namanin ko umba munai. Bisa kayak penanian nih ke. Ya. Umba minai puangku oh puang. Ya. Ya iya tuh mandalan liu tuh aku mau panding tongan tuh pinangku. Ya. Ya, jadi dua apa? Ada hal yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah pernyataan sekilas kita mendengar ketika mengatakan bahwa di dalam sebuah kesulitan yang ia sedang hadapi itu napokada aku mau mapanding tongan tuh penangku. Lalu kemudian dia sedang mencari Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Kira-kira bola lataku pahangi bagaimana cara kita memahami orang-orang yang seperti itu. Ya. Dalam segala keadaan yang sangat sulit ia temukan, yang tengah menghampiri kehidupannya, ia kemudian terus memahami bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Karena itu dia terus mencari di manakah engkau Tuhan? Latakuar kampokade kumoya te toya te mai toma tota kapatongananna atau lekuar ka kumua kondi itu kapatongananna. Kira-kira seperti itu. Saya kira tidak begitu juga. Ya. Karena yang kita tahu adalah orang-orang yang seperti ini, dia sadar dengan benar, dia tahu dengan benar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya akan memberikan solusi dari segala kesulitan hidup yang ia jalani. Makanya dia mencari Tuhan. Sehingga kadang-kadang saya mengatakan seperti ini, masalah terbesar kita manusia bukan soal kita tidak beriman. Masalah terbesar kita manusia bukan soal kondi kapatongan anta. Tapi masalah kita manusia adalah kita seringkali berada pada sebuah situasi yang sering disebut kebingungan rohani. Bayi budak itu marasa nunalami itu susina tomai. Ya, bingung tentang iman kita, bingung tentang kerohanian kita. Nah, orang-orang yang berada pada sebuah kebingungan rohani, saudara-saudara, ia akan terus mencari Tuhan, tetapi tidak benar-benar mengenal Tuhan. Yang mau tahu nabu dadu katu tahu sandabang nani malenda ka puang matua. Le, nak wa tumbusi aku nin tamu itu puang matua ya teh. Ya. Jadi ya natang mana-mana manin deto. Ko male nadaka-daka ala ko inan senga. Nakwa dan duko itu sangat lo. Satu kali saya bicara dengan satu jemaat. Nah, pada kenata kuat atau tak ebang mi tenang tu disanga ma ibadah mangko kumindete dia kumito mangko kumindete mandu kumito yan bitang mana-mana manon deto malio kumindete na pokara sina kuah kuda ka atula kuni sikan dapi na puang matua. Oh. Coba bayangkan. Ya. Tamar kakalan to. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kondisi seperti inilah yang kemudian dirasakan, dialami oleh orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang ada di kota Athena pada saat itu, yang menjadi alamat daripada surat yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi di kota Athena. Kota Athena itu adalah pusat filsafat dunia. Dan karena itu orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang hebat secara pengetahuan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang juga sering disebut sebagai filsuf, yang mengurai banyak hal dengan cara berpikirnya sendiri,
dan segala sesuatu yang dianggap sebuah kebenaran adalah yang masuk dalam akal, yang pantas secara logika, itu yang dianggap sebuah kebenaran. Nah, mereka suka berdiskusi tentang ilmu pengetahuan, tetapi tidak juga terbatas kepada ilmu pengetahuan saja. Mereka mencoba terus-menerus untuk berdiskusi tentang ketuhanan itu. Dan oleh pengaruh seperti itu, saudara-saudara, sampai-sampai Paulus mengatakan dalam tulisan tadi itu, ketika dia berjalan-jalan di sekitar mereka, dia melihat satu mezbah yang di atas mezbah itu tertulis kepada Allah yang tidak kita kenal. Oh, bayangkan itu. Apa yang mau dikatakan di sini, saudara-saudara? Di sini bisa dibayangkan mereka masih berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka sudah bingung yang mana Tuhan itu. Mereka sedang berdiskusi, mempercakapkan tentang yang namanya Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan, mendirikan mezbah sebagai tempat Tuhan dihadirkan, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, soal terbesar bagi mereka adalah mereka sungguh tidak tahu Tuhan yang mana ini. Di mana Tuhan itu? Tuhan yang mau sembah itu, Tuhan yang dia siapkan mezbah itu, dia tidak kenal. Biasa biku tengah-tengah susite, teh siara karena den tu gereja, tu teh adu kamu tandai kumu puang matum berarti di Penombai teh. Sehingga kita mendirikan bangunan mezbah, bangunan gedung gereja seperti ini, tetapi kita menyembah dan tidak tahu kita menyembah ke Tuhan yang mana. Gitu kan. Puang matua rakatu tapi Penombai, puang umbur rakasusi tapi Penombai teh. Dan itu terjadi kepada mereka atas dasar ilmu pengetahuan mereka, logika mereka, dengan segala kemajuan-kemajuan yang ada. Karena memang kota Athena itu sering disebut sebagai, sangat dikenal sebagai kota yang sangat memiliki kemajuan, termasuk kemajuan teknologi. Dan karena itu saudara-saudara, melihat tadi ketika mereka merasa bahwa mungkin masih ada Allah yang sejati yang mereka tidak kenal. Mungkin masih ada Allah lain yang belum mereka temukan. Makanya saya katakan mereka bukannya tidak mengenal, tidak bergantung kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di Athena luar biasa menginginkan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang masalah adalah tak tanda itu nganum batu puang matua tu umban tu puang ya. Karena banyaknya Tuhan-Tuhan yang mereka percakapkan dalam diskusi-diskusi mereka, seperti halnya Tuhan-Tuhan yang ada yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari banyaknya Tuhan-Tuhan yang dibicarakan, banyaknya Tuhan-Tuhan yang dimunculkan oleh orang, maka mereka mengalami kebingungan rohani. Mereka tidak tahu lagi apakah benar Tuhan yang kita sembah ini, yang kita sudah dengar dari pemberitaan-pemberitaan para rasul ini adalah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang pantas, yang memang adalah Tuhan yang kita kenal, itu adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberkati hidup kita. Konadah kami para to sampai-sampai napaka tu melo mo koki pala ko bang mo kamu te puang kela puang umbon ako rakate. Bayangkan itu. Puang lan raka mai puang umbon raka sia raka ibu tu kela puang umbon na ba mo kami ya. Ko dendu kamu ada itu tu coba puang matu anak ko yo mo komparon oda ko berkat la ko kale ko te. Ko ya bang sia mo tu ku Penombai. Jadi marasan aku domai karena ko natandai tu to mangurah bai PPGT kapang kumuala na pogok mo tinde to matua kumulan tes mo kumbon te puang bisa berkati ki langsung ko kende kalangan loteng sa napasadiana sang tuminto nabutuhan to napadomo dolo te bale sa pasti nakua dako te pasti napalakudu ka tu bale napadolo langan tu bale na ben di tali to na palaku tali na kuya dako na ko ben abale ditarik man na mosute tu tali na ron do itu bale kono ko ti tumatua o puang ya ke manasa kamu tu puang
ku parlu itu balik to temo benda na kuah mintu sang manena domain na kuah ronosan na kande serre mangka na kande serre gitu. Mencari Tuhan yang betul-betul kita. Saya selalu bingung juga, jangan-jangan kita yang mengatasnamakan diri kita Kristen, orang yang percaya, yang tahu bahwa Kristus itu sudah bangkit, yang terus merayakan kebangkitan Kristus setiap hari Minggu seperti ini, yang merayakan dan memproklamasikan kemenangan Kristus di setiap perayaan ibadah hari Minggu seperti ini, bain nata eta tandai melo tipong matuanya teh, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang akan memberikan, yang Paulus katakan tadi, dialah yang memberikan segala sesuatu terhadap engkau. Karena itu dia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kamu dalam segala kehidupan kamu. Dan karena itu saudara-saudara, Paulus sangat-sangat melihat betapa kecewanya melihat orang-orang Kristen pada saat itu. Karena apa? Mereka mencari Tuhan dari berbagai hal yang dilakukan dengan sistem dan cara berpikir mereka sendiri, dan juga kadang-kadang mewakilkan kehadiran Tuhan dengan simbol-simbol, dengan patung-patung yang terbuat dari emas dan sebagainya. Susi-susi itu kemudian mua dikuah kumua yang nademo tu simbol-simbol dipasang apa suatu kumua tanda bahwa kehadiran Tuhan di situ. Dekat dengan kuah Paulus tak, sekalipun kalian itu belum mengenal Tuhan secara benar, ingat Tuhan itu tidak mungkin engkau panggil sesuai dengan kehendakmu sendiri. Karena Tuhan yang engkau kenal adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada di antara kehidupanmu, yang memberkati hidupmu setiap saat dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya untuk kita sekalian. Itu yang dia mau katakan. Dan karena itu saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan saat ini. Saat ini saudara-saudara, hidup kita berada dalam sebuah kehidupan yang betapa mengalami perkembangan yang pesat. Kemajuan-kemajuan itu luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan tingkat pendidikan itu semakin maju. Ada hiburan dan media sosial, banyak relasi-relasi yang ada saudara-saudara. Kadang-kadang kita mau katakan seperti ini, sekalipun hal-hal demikian terpenuhi dalam hidup, tetap saja kita merasa kosong. Pertanyaannya, mengapa terjadi seperti itu? Mengapa seringkali hidup terasa hampa? Mengapa sering kita merasa bahwa Tuhan jauh? Jawabannya saudara-saudara, bukan karena Tuhan meninggalkan manusia, tetapi karena Tuhan sering dicari di tempat yang salah. Itu masalahnya. Ya. Atau salah mencari Tuhan. Kenapa salah? Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga orang juga kadang-kadang lebih sibuk dengan hal-hal duniawi, lalu kemudian mengatasnamakan bahwa dengan melakukan hal-hal seperti itu adalah cara untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Salah duka. Yang di Batulah dan siapa komunikasi lambiran tu kami nomban todolo cara orang-orang dulu ya beribadah, bagaimana mencari Tuhan di atas gunung-gunung, di tempat-tempat tertentu, di situasi-situasi tertentu. Kau milik kalian nak malam Jumat, no kok misa-misa dan segala sesuatu dilakukan untuk kemudian bagaimana memanggil Tuhan untuk dekat dengan dirinya. Ya. Tuhan yang mana? Ya. Tuhan yang tidak dikenal. Ya. Saudara, yang persoalan adalah kita mengenal agama tapi tidak mengenal secara pribadi Tuhan itu. Nah, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan adalah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia yang menyediakan segala sesuatu untuk kita, dan jangan salah pahami lagi. Dia itu tidak perlu kau cari dengan caramu sendiri, karena Dia akan datang sendiri untuk dalam kehidupanmu. Masalah kita adalah kita sering menjauh darinya. Itu yang persoalan kita.
Hal yang kedua, saudara-saudara, kita harus selalu menyadari cinta Tuhan di tengah situasi yang sulit. Saya kadang-kadang katakan seperti ini. Bagaimanapun hal terberat dalam hidup adalah seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam bacaan 1 Petrus pasal 3 tadi. Sabar dalam penderitaan. Ya. Walaupun hal ini memang betul-betul tidak mudah, tapi kita harus tahu bahwa cinta Tuhan itu hadir di tengah situasi yang sulit. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Allah memiliki cinta kasih yang besar terhadap umatnya yang menderita. Memang seringkali bahwa ketika manusia mengalami penderitaan cenderung mengatakan bahwa Allah sedang meninggalkan dia. Selalunya setiap masalah dan pergumulan dikaitkan dengan ketidakhadiran Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang kita berpikir ketika ada orang-orang yang menderita penyakit tertentu dan sebagainya, diklaimlah atau dijustifikasilah dia, dihakimilah dia dengan mengatakan bahwa dia sedang dikutuk oleh Tuhan. Oh, coba bayangkan itu. Apa yang Kristus katakan, apa yang Petrus katakan tentang hal itu? Mengapa mesti sabar dalam penderitaan? Karena yang Petrus mau katakan, sekalipun penderitaan itu datang dalam hidupmu, hal yang terpenting untuk harus kau lakukan adalah tetaplah berbuat baik. Karena lebih baik menderita karena kita berbuat baik daripada menderita karena kita melakukan yang namanya kejahatan. Itu yang dia mau katakan. Daripada. Sehingga dengan demikian Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa kalau ada penderitaan-penderitaan itu datang kepadamu karena kau melakukan yang baik, mungkin juga ada tuduhan-tuduhan tertentu yang datang kepadamu yang mungkin membuat batinmu pun ikut menderita. Ingat, Kristus pun lebih dahulu sudah mengalami hal itu. Kristus pun sudah lebih dahulu mengalami hal itu, sehingga tidak perlu terlalu banyak untuk kemudian bereaksi. Ya, saya selalu katakan begini, salah satu ketika kemarin kami dengan PBGT dalam ibadah Paskah, saya katakan salah satu kecenderungan manusia itu adalah reaktif dengan segala sesuatu yang kemudian dialami dalam hidupnya yang orang lain lakukan terhadap dirinya, dan itu salah satu ciri hidup yang menggambarkan bahwa citra diri yang sangat negatif. Taruh madomi iki bereaksi ke mana sih di apa na poga atau laku kaleta mana na ma kada-kada bang retau sidi nalin umo wah susiwang miki apa me bali la den ko mereka susin dete tak sia saya tidak perlu, karena dari situ orang bisa menggambarkan citra dirinya. Dia punya citra diri yang positif atau negatif. Yang reaktif-reaktif sekali itu adalah ciri orang yang betul-betul belum hidup dalam ciptaan baru, hidup dalam Kristus. Yang kadang-kadang hidupnya itu terlalu menyimpan luka-luka dan kepahitan masa lalu yang membuat dia terus bereaksi saat ini ada-ada saja, cepatnya minta ampun, marah. Sulit sekali mengampuni orang. Tidak ada orang yang tidak dibentuk oleh masa lalunya, ya kan? Jadi tandanya tahu ke den bang pa na simpan tu mai luka-luka masa lalu na o madu melu tikon daeda itu, ya. Mereka sudah tikon daeda. Nah, ya. Dan karena itu saudara-saudara, kalau Yesus Petrus mengingatkan para pengikut Kristus, sabarlah menderita. Kalau itu terjadi pada dirimu, tidak usah terlalu reaktif, biasa sajalah. Lebih baik menderita karena kau berbuat baik daripada kau menderita karena melakukan kejahatan. Karena apa? Setiap kejahatan yang dilakukan orang padamu dan kau balas dengan kejahatan, itu akan sama-sama membawa engkau pada sebuah penderitaan yang sama. Amin ya. Moi di kuah pataloki, moi di kuah kumua kusau, oh tidak ada itu.
naleng kuari temai kira bahasa hukum kita tosi balela ke pengadilan. Apa mina kata Pak? Kala jadi arang, kala jadi abu, menang jadi, iya. Namu yung bosusi kaya nang arang yang mirip bisa siapa ditunui bale, payan na pentalon-talon mau dipantuni bale, naladin para naladadin, nang lada dia buduka. Lah, jangan ya tuh kasih salah-salan lalu katuan. Pada akhirnya reaksi dilawan dengan reaktif, pada akhirnya akan membuat sama-sama kita berada pada penderitaan yang sama. Nah, apa gak nasi pura-pura bangkit, sia-sia bangkit apa tang tadi? Lebih baik tenang, sukacita, memberi senyum kepada yang lain, minta siapa katu senyum. Nah, sus itu napa kok indo jong muka senyum kita. Kutiro nano ka kumi senyum sabah. Senyum kami Pak. Saya berapa kali katakan sama rata-rata tak kita emang minta senyum, inang kadang kengki, tongan, raka, tongan, ya. Apalagi ke secara senyum tatu salah bang, kamu dia tahu senyum tapi salah, salah dong. Senyum itu buka semua mulut dengan bagus, jangan setengah-setengah buka, dong. Ya gitu senyum yang baik. Nah, karena itu saudara, hal yang berikut bagaimana luar biasa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Ia tahu betul bagaimana murid-murid akan mengalami penderitaan. Di saat Tuhan Yesus akan meninggalkan dia dan dia akan naik ke surga. Kita akan ingat lagi peristiwa itu pada hari Kamis yang akan datang. Setelah Kristus bangkit, Yesus meninggalkan murid-murid. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 bacaan kita tadi itu, tergantung apakah engkau mengasihi Tuhan. Ia mau katakan, siapa yang mengasihi aku, kepadanya ia akan dijanjikan satu penyertaan yang luar biasa, itu apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang akan memimpin setiap hidup orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, yang disebut tadi dalam bacaan murid-murid Kristus itu, supaya apapun keadaan yang dialami dalam pemberitaan Injil di dunia ini, dalam pelayanannya dan juga dalam karya juangnya, ia akan tetap tegak lurus kepada Tuhan untuk selalu mengatakan, Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah naik ke surga, yang telah pergi menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang kenal dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang ada senantiasa, yang telah menjanjikan roh kebenaran untuk memimpin hidup kita dari hari ini kekal selama-lamanya. Marilah tundukkan kepala sejenak dan bersaat teduh. Saat teduh untuk mengatakan bahwa kegagalan-kegagalan kita memahami Allah selama ini, yang sering membuat kita berada pada kebingungan rohani, dan kita mesti menetapkan komitmen beriman kita hari ini mengatakan, Tuhan yang aku kenal adalah Kristus yang hidup. Hanya di dalam Dia aku melihat jalan kebenaran dan hidup. Marilah berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Nisea Konstantinopel. Kita sama-sama mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Juru selamat, Dialah sumber hidup baka. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita selalu diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 15 mengatakan, kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap kurban dari domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan diiringi dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 sampai 4. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dengan kasih dipersilakan paduan suara Smyrna untuk memuji Tuhan.
Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita berdoa syafaat. Ya Bapa, syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Syukur untuk kuat sehat yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Syukur untuk firman-Mu yang boleh kedengaran dengan baik kepada kami semua untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa dekat dalam hidup kami, termasuk dalam penderitaan yang sedang dan kesulitan yang terus kami alami. Engkau sedang membentuk kami dan tidak jauh dari hidup kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami terus memohon roh kebenaran yang Engkau sudah janjikan kepada kami akan terus memelihara hidup kami. Biarlah kami terus kooperatif dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami, melihat bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Berkatilah perjalanan kehidupan setiap jemaat-Mu dalam segala langkah juang hidup mereka, dalam perencanaan kegiatan kerja mereka, bahkan ketika mereka melangsungkan pekerjaan-pekerjaan anugerah Tuhan baginya. Dan kami memohon kepadamu Tuhan terus menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga satu persatu. Sebagaimana kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga Kristen yang baik, mereka akan terus mengalami setiap damai sejahtera atas tuntunan roh kebenaran Tuhan yang Kau hadirkan dalam keluarga, memberkati pasangan suami istri, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pendidikan, anak-anak dalam pekerjaan, baik yang tinggal bersama dengan orang tua maupun yang terpisah dari orang tua mereka. Kami percaya dengan sungguh ada penyelamatan Tuhan akan kami senantiasa alami. Penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan seminggu ke depan ini kami bawa dalam kuasa-Mu hidup kami bersama. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, bersyukur dengan jemaat-jemaat yang boleh menikmati pertambahan usia kelahiran dan juga hari ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Berkati mereka semua. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang mungkin menerima berbagai anugerah Tuhan, kenaikan-kenaikan pangkat, golongan, sembuh dari sakit, dan berbagai pencapaian-pencapaian lainnya. Berdoa untuk pelayanan sepekan, baik ibadah jemaat maupun ibadah-ibadah kategorial. Terutama juga kami akan melaksanakan ibadah kenaikan, peringatan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus pada hari Kamis yang akan datang. Berdoa untuk jemaat yang akan melangsungkan pemberkatan perkawinan Saudara Agung Deswanto dengan Saudari Kesia Yunita pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Tuhan berkenan memberkati semuanya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk jemaat yang akan melangsungkan pelayanan pembaptisan kudus anak kekasih Brilian Ampulembang, anak kasih dari Bapak Ronald Tupabir dan Ibu Wani Ampulembang. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Esther Panggalo yang dirawat di Rumah Sakit Semarang, Ibu Ludia Boko yang dirawat di Rumah Sakit Unhas, Oma Nelson yang pemulihan pasca dirawat di Rumah Sakit Tajudin, Nini sepupu Bapak Pendeta Manase yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dayang, Bapak Luther Siampa yang dirawat di Rumah Sakit Primaya dan rencana akan menjalani operasi tanggal 11 Mei 2026. Mendoakan Ibu Yuliana Pakiding yang sakit di rumah. Mendoakan Pak Rudi Paulus yang rencana dioperasi. Kiranya Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh dan yang akan menjalani proses-proses operasi. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita, Bapak Daud Palungan atas meninggalnya anak kekasih almarhumah Dita Rindu, dan juga Bapak Daud Sarira atas meninggalnya Om terkasih di Nunukan. Kuat teguhkan mereka melewati masa-masa berduka mereka. Kebersamaan dengan Tuhan akan senantiasa mereka alami. Bapa di dalam surga,
Engkau kiranya menerima persembahan syukur jemaat-Mu yang telah dibawa kepadamu saat ini. Memberkati orang-orang yang tulus memberi diri untuk pelayanan, Bapak Pendeta Manase, Ibu Pendeta Abi, para magang, juga kepada tata usaha Koster, dan juga terutama ketulusan hati para penatua diaken dan seluruh tim-tim yang ada dalam jemaat ini. Tuhan berkati mereka semua. Bapa di dalam surga, Engkau mendengarkan doa kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penekanan warta kita pada pagi ini. Pertama, mengenai ibadah KRT di kelompok 2 di rumah Bapak Martin Salinding dan Ivan Suryanto yang di dalam warta tercetak tanggal 11 Mei 2026 yang seharusnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Sekali lagi, ibadah KRT kelompok 2 di rumah Bapak Martin Salinding atau Bapak Ivan Suryanto dalam warta hari Senin tanggal 11 Mei 2026 seharusnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Penekanan warta kedua bahwa hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah jam 9 dilaksanakan hanya satu kali. Sekali lagi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita Yesus Kristus ke surga, ibadah akan dilaksanakan satu kali jam 9. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman kita dan percaya kita untuk berkomitmen mengikuti Tuhan dalam segala keadaan, karena Tuhan selalu setia menyertai umatnya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati
saudara-saudara jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pergilah kamu, hidupilah firman Tuhan yang kamu dengar dan percayalah Dia tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup rangkaian liturgi ibadah kita pagi ini, kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 2. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan